Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Dalam pembahasan kita di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan di surah Al-Qari'ah ya, atau hari kiamat. Ayat berikutnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fa amma ada mim berharokat tasydid gunnah. Mim berharokat fathah di depannya alif mati, ini namanya mad tabi'i. Nun mati ketemu sa, itu namanya ikhfa. Wawu ketemu wawu fathah ketemu alif mati, mad tabi'i. Za kasroh ketemu ya mati, namanya mad tabi'i lagi. Yang terakhir ini ada mad badal dan ada waqaf mamnu. Ini mad badal dan waqaf mamnu. Fa amma man sakulat mawazinuh. Dibacanya wasal. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Seperti itu. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Di sini ada wazin, mawazin, mizan. Maksudnya timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Tentu bertanya, berarti ada timbangan seperti timbangan digital gitu Pak, atau timbangan yang di pasar itu yang pakai ini. Sebenarnya dalam Islam itu ada suatu keyakinan, ya, bukan ada suatu keyakinan, mempercayai, harus ada percaya kepada hari akhir. Hari akhir di sini bukan hanya sebatas kiamat, tetapi juga ada sebuah penghakiman di mana manusia ataupun makhluk hidup lainnya akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, hewan, tumbuhan tetap akan dimintai pertanggungjawabannya, malaikat sekalipun, apalagi manusia. Nah, di situ ada sebuah fase di mana semua amal ibadah seluruh makhluk akan ditimbang oleh Allah, dan nama timbangannya namanya mizan. Nah, mizan adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Adapun mizan, timbangan di akhirat adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya. Ingat, hamba di sini bukan hanya manusia, semuanya. Semua yang diciptakan Allah adalah hamba-hambanya Allah. Ngertiin itu baik-baik. Nah, berarti ada sebuah alat untuk mengukur amal kebajikan kita yang namanya mizan. Dan kita harus meyakini bahwasanya timbangan atau mizan itu, hari penimbangan itu pasti akan terjadi. Karena sebagaimana hadis Rasulullah, semua di antara kita adalah penggembala atau pemimpin. Dan semuanya akan ditanyakan tentang tanggung jawabnya. Nah, disinilah mizan ini
berperan atau mulai ada. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, falau wuzina fihi samawati wal ardh wasi'at. Fataqulul malaikah, ya Rabb liman yazinu hadha?" Fayaqulullahu ta'ala, "Liman syi'tu min khalqi." Fataqulul malaikah, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." Pada hari kiamat, mizan akan ditegakkan. Maksudnya tadi diletakkan, ya. Ditaruh gitu ya, ditegakkan. Andaikan ia, bentuknya bagaimana tidak dijelaskan, bagaimana, apakah timbangannya seperti timbangan di bumi, Allahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang, tetap luas. Maka malaikat pun berkata, "Ya Rob, untuk siapa timbangan ini?" Allah berfirman, "Untuk siapa saja dari hamba-hambaku." Untuk siapa saja. Maka malaikat berkata, "Maha suci engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya." Malaikat aja bisa takut melihat mizan itu. Karena apa? Udah takut akan ditimbang amal ibadahnya. Dalam sebuah cerita ada seorang ahli ibadah beribadah 500 tahun. Lalu Allah begitu di hari mizan itu, pertimbangan itu, Allah berfirman, "Ya sudah, ini hambaku masukkan dengan rahmatku." Si hamba ini sombong, tidak mau. Bilang, "Ya Allah, aku mau ditimbang dengan amal ibadahku. Aku hidup selama 500 tahun di sebuah pulau hanya beribadah kepadamu. Selama 500 tahun aku ibadah. Aku minta ditimbang dengan amal ibadahku." Lalu Allah berfirman lagi, "Wahai para malaikat, masukkan hambaku ini dengan rahmatku." Si hamba ini sombong lagi. "Ya Allah, gak mau, maunya sama ibadah." Begitu yang ketiganya, malaikat ini masukin dengan rahmatku. "Ya Allah, aku tidak mau," kata hamba itu, "aku tidak mau masuk dengan rahmatmu. Aku mau ditimbang dengan amal ibadahku." Akhirnya Allah pun menentukan, ya udah, kalau kau mau minta ditimbang sekarang, nikmat penglihatan mata selama 500 tahun dengan ibadahmu selama 500 tahun, yuk ditimbang. Ditimbanglah itu nikmat melihat dengan amal ibadah. Terjadinya nikmat melihat itu lebih berat ketimbang ibadahnya. Akhirnya kata Allah berfirman, "Wahai malaikat, masukkan dia ke neraka karena ibadahnya nggak nyampe buat nimbangin nikmat mata." "Oh ya udah ya Allah," kata hambanya, "aku mau masuk surga dengan rahmatmu." Berarti menandakan kisah itu ada. Dan kita bisa masuk surga pun dengan rahmat Allah. Tetapi ingat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat baik sedikit pun, maka dia akan melihat kebaikan yang dia perbuat. Siapa yang berbuat jahat sedikit pun, maka dia juga akan menikmati kejahatan yang sedikit itu yang sudah dibuat. Karena akan dapat balasannya. Ayat berikutnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi, kasroh ketemu ya mati, mato ya. Kasroh ketemu ya mati lagi, mato bi lagi. Tanwin ketemu ro, idgham bila gunnah. Ro fathah ketemu alif mati, mato bi, ada tanda al-waqful ula. Maka kalau bacanya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Jangan rodiyah. Tapi fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ini juga sama. Fahuwa fi 'isyatir bukan isyatin. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau bacanya wasal baru fahuwa fi 'isyatir radiyatin. Tapi ingat, ini ada al-waqful ula, berhenti lebih utama. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Di sini
Maksudnya berada di dalam surga. Nah, surga itu nama-namanya, ada yang mengatakan tingkatannya itu ada 8. Ya. Ini di sini Bapak cantumkan nama-nama surga sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Belum bahas masalah hadis atau dari Rasulullah. Ini dari yang ada di Al-Quran aja. Nah, nama-nama surga itu ada yang namanya Firdaus, atau kalau bahasa Inggrisnya paradise, paradise itu Firdaus. Itu ada di surah Al-Mu'minun ayat 11. Yang artinya yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, Jannatil Firdaus. Ini ada di surah Al-Mu'minun. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi nama Firdaus itu ada diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Ada lagi nama surga yang kedua Aden. Eden ya. Paradise Eden. Nah, di sini ada surah Al-Bayyinah. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Aden. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Aden. Nah, ini namanya ada di surah Al-Bayyinah ayat 8. Aden. Naim. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga Jannatun Naim yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-nya. Itu ada di Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat 34. Ada lagi namanya Jannatul Ma'wa. Dia ada di surah As-Sajdah. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga Ma'wa, tempat kediaman sebagai pahala apa yang telah mereka kerjakan. Ada juga Darussalam, nama sekolahan kita ya. Bagi mereka disediakan Darussalam, tempat yang damai. Jadi arti Darussalam itu tempat yang damai di sisi Rabb-nya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Ini adalah di ayat As-Sajdah. Ya. Ini apa keliru? Kayaknya keliru Bapak. Ini sama soalnya. Nanti Bapak cek ya. Darul Muqamah yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam Darul Muqamah, tempat yang kekal. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Darul Muqamah, Darussalam, Darul Muqamah. Al-Maqamul Amin, sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam Maqamul Amin, tempat yang aman. Di dalam surah At-Dukhan ayat 51. Ada lagi namanya khuldi. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga khuldi, kekekalan yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Al-Furqan ayat 15. Ini nama-nama surga. Ya, bahkan ada juga di Sayyidana Muhammadanil Wasilah. Ada yang dinamakan Al-Wasilah. Itu khusus untuk Rasulullah kalau nggak salah ya. Makanya nama surga menandakan mizan, timbangannya ada, siapa yang berbuat baik maka dia akan hidup di kehidupan yang menyenangkan, yaitu masuk ke dalam surga. Surga itu ya tempat kenikmatan, tempat tempat yang damai, tempat yang aman. Nah, itu yang namanya surga. Menyenangkan ada di surga. Tapi ingat, kalau kita beribadah, jangan beribadah karena surga, tetapi beribadahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu dulu saja yang Bapak sampaikan. Seperti biasa, bukan hanya difahami, ditonton dan difahami, tetapi juga dicatat ya. Setelah itu kalian kunjungi link untuk mengerjakan evaluasi harian sekaligus absensi. Dan untuk passwordnya Bapak ingatkan juga dalam pengerjaan, ingat batas waktunya ya. Dan untuk passwordnya Bapak menggunakan kata Muhammad. Untuk mengakhirinya,
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.